Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang kami hormati pimpinan sidang Profesor Dr. Muhammad Nuh. Yang kami hormati Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Ki Haji Yahya Stakuf serta Sekjen Yai Saifullah Yusuf, Sekretaris SC Yai Amin Said Husni, dan yang paling pojok saya Ihsan Abdullah. Bapak-Ibu sekalian, alhamdulillah secara garis besar di Masail Diniyah Waqi'iyah dapat menyelesaikan dari 6 masalah, bahkan ada tambahan baru yang disampaikan di dalam forum rapat karena menyampaikan aspirasi dari mustasyar. Ada 6 pembahasan yang kita bahas. Yang pertama, melibatkan diri dalam konflik negara lain. Yang kedua, ada i'adatun nadhar, yaitu dam tamattu yang pernah diputuskan pada Munas 2023 di Pondok Gede. Kemudian ada trading karbon, kemudian kepemilikan laut, jual beli properti tidak bergerak di atas tanah wakaf, kemudian zakat uang kertas yang donator, dan kekerasan di lembaga pendidikan. Yang pertama berkenaan dengan melibatkan diri dalam konflik negara lain. Ilustrasi masalahnya adalah ketika ada seseorang yang merasa terpanggil sebagai muslim atau secara kemanusiaan, kemudian ketika ada negara konflik, dia langsung melibatkan diri. Oleh karena itu pertanyaannya, apa hukum melibatkan diri dalam konflik negara lain? Keputusannya, melibatkan diri dalam membantu negara konflik hukumnya wajib kifayah jika dalam bentuk bantuan medis atau bantuan kemanusiaan lainnya. B. Sedangkan melibatkan diri dalam konflik negara lain dalam arti terlibat peperangan secara fisik hukumnya haram karena hanya akan memperbesar fitnah. Rekomendasinya untuk sebagai juru damai adalah mendorong negara untuk terlibat secara diplomatik dalam menyelesaikan konflik negara lain. Pertanyaan kedua, apa hukum menjadi tentara bayaran di negara lain yang sedang konflik? Jadi memang ada profesi orang menjadi tentara untuk berperang, tergantung kepada yang bayar, bukan membela yang benar. Maka keputusannya hukum profesi menjadi tentara bayaran adalah haram. Ya. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana hukum Islam melihat aksi teror seperti melakukan pemerkosaan, penembakan, membabi buta ke arah pemukiman penduduk, dan menjadikan anak-anak sebagai perisai manusia yang dilakukan oleh tentara kepada penduduk yang berasal di wilayah konflik? Keputusannya adalah tindakan tentara yang melakukan pemerkosaan, penembakan, membabi buta ke arah pemukiman penduduk dan menjadikan anak-anak sebagai perisai hukumnya adalah haram. Ini masalah yang pertama, soal melibatkan diri sipil maksudnya dalam konflik negara lain. Yang kedua, dam tamattu. Sebagaimana kita ketahui, pembahasan sampai sekarang masih belum selesai untuk tingkat wacana pemerintah. Bagaimana kalau dam tamattu itu disembelih di luar haram? Kalau Indonesia disembelih di Indonesia, kemudian juga didistribusikan dam tamattunya di Indonesia. Maka apakah keputusan Munas NU 2023 di Pondok Gede Jakarta tentang penyembelihan dam tamattu perlu ditinjau kembali atau dapat ditetapkan sebagaimana yang diputuskan? Itu pertanyaannya. Jawabannya, dalam kondisi ideal, dalam kondisi ikhtiar, penyembelihan dan pendistribusian dam tamattu wajib dilakukan di tanah haram. Adzabhu wat tafriq atau wat tauzi itu dari tanah haram. Dalam kondisi dibutuhkan, pendistribusian dam tamattu boleh dilakukan di luar tanah haram, namun penyembelihan wajib dilakukan di tanah haram. C. Ketiga, jika penyembelihan dan pendistribusian dam tamattu di tanah haram terdapat uzur, tidak dapat dilaksanakan, bahasa ibaratnya lam yakdir, maka penyembelihan dan pendistribusiannya boleh dilakukan di luar tanah haram dengan pendekatan pada mazhab Hambali
dalam konteks pelaksanaan haji sekarang, uzur atau tidaknya siapa yang menilai adalah tidak ditentukan oleh pemerintah. Uzur atau tidaknya ditentukan oleh pemerintah. Ketentuan 1, 2, 3 alat tertib bukan alal ikhtiar. Jadi selama masih bisa disembelih di tanah haram dan bisa didistribusi di tanah haram maka wajib di sana. Kalau memang ada hajat maka disembelih di tanah haram kemudian distribusinya bisa di luar haram. Tapi kalau karena uzur maka dilaksanakan di tanah haram dan di luar tanah haram dan disembelih di luar tanah haram. Yang kami hormati Rois Am dan Wakil Rois Am dan Katib Am yang kami hormati, mohon izin kami lanjutkan keputusan yang telah disepakati di Komisi Waqi'iyah Diniyah, Masail Waqi'iyah Diniyah. Yang ketiga adalah berkenaan dengan trading karbon. Trading karbon ini penjelasan soal apa trading karbon itu sudah 3,5 jam. Karena memahami trading karbon itu adalah pelajaran tersendiri yang tadi dan narasumbernya pun juga 3 yang memang menjadi pelaku di trading karbon. Jadi gampangnya itu trading karbon berkenaan dengan isu lingkungan internasional termasuk di keputusan PBB dan juga plan Bali-nya itu diputuskan tentang bagaimana kita menciptakan alam yang sejuk. Kemudian kita menentukan tentang emisi, tentang pemanasan dari masing-masing industri itu. Kemudian ditentukanlah industri itu tentang maksimal menggunakan di industrinya emisi karbon, umpamanya 100. Nah, masing-masing industri. Kalau dia lebih dari 100, maka pemerintah mengharuskan kepada industri itu untuk membeli karbon. Apakah dari industri lain yang tidak sampai pada batas maksimal atau membeli kepada pihak pemerintah, BUMN atau BUMD, atau pihak swasta yang mempunyai sarana untuk pengurangan emisi karbon seperti hanya lingkungan, tanaman, dan seterusnya. Jadi orang menjual pohon sekarang tidak harus ditebang pohonnya, tetapi cukup dengan daun-daun dan hijau itu yang menghasilkan karbon, menurunkan pemanasan efek rumah kaca. Kira-kira gampangnya begitu. Kemudian dalam bisnisnya ada 2 model, ada cap and trade, ada model offset and emisi. Jadi antara perusahaan dengan perusahaan yang satu maksimalnya 100, yang satu 100, cuman yang satu sampai 120, sehingga ini disebut dengan defisit. Kemudian ada yang cuman 20, ini berarti ada surplus. Maka yang defisit membeli kepada yang surplus yang disebut dengan cap and trade-nya. Ini membeli antar perusahaan yang tadi. Yang kedua ada yang memang dari lingkungan, seperti kita punya tanah wakaf, ditanamin kemudian hijau menghasilkan untuk pengurangan emisi karbon sehingga sertifikatnya bisa dijual. Ini ada yang di sini ada penilaian sendiri tentang bagaimana emisi karbon itu, ada bidang sertifikat yang mengeluarkan. Kemudian ketentuan perusahaan itu dilakukan oleh kementerian di sektornya seperti pertanian, ISDM dan seterusnya. Ini bagaimana hukumnya? Nah, untuk membahas yang tadi itu untuk memahami pada kiai cukup lama. Mulai sebelum makan sampai selesai makan dan sampai makan lagi. Alhamdulillah. Nah, bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya jual beli karbon baik dengan model cap and trade maupun model offset emisi? Keputusannya jual beli karbon baik dengan model pertama, sistem cap and trade, maupun model kedua, offset emisi, hukumnya boleh dan sah dengan memakai pola transaksi bai'ul hukuk al-ma'nawi di sini. Bai'ul hukuk al-ma'nawi ya jual beli hak-hak imaterial yang kita lakukan. Yang keempat adalah kepemilikan laut. Kita dalam deskripsi masalahnya ketika laut dikapling sebagai kepemilikan individu maupun korporasi, apakah boleh itu disertifikat menjadi hak milik atau tidak? Atau dalam gampangnya apakah termasuk ihyaul mawaj atau tidak, kira-kira begitu. Pertanyaannya apakah laut dapat dimiliki oleh individu atau korporasi? Keputusannya laut tidak bisa dimiliki baik oleh individu maupun korporasi. Pertanyaan, bolehkah negara menerbitkan sertifikat kepemilikan laut kepada individu atau korporasi? Maka otomatis negara tidak boleh menerbitkan sertifikat kepemilikan laut baik kepada individu maupun korporasi. Kelima adalah jual beli properti di atas tanah wakaf. Jadi ilustrasi atau deskripsi masalahnya, ketika ada tanah wakaf, kemudian yang sekarang muncul ada pemanfaat dari tanah wakaf.
dibangunlah benda tidak bergerak seperti properti di atas tanah wakaf. Tanahnya di bawah wakaf, di atasnya bisa apartemen, yang itu apartemen bisa dijual belikan, bisa dibeli dimiliki selamanya, bisa juga dijual belikan kepada orang lain pindah ke pemilikan apartemennya karena apartemennya bukan wakaf itu. Itu ilustrasi deskripsi masalahnya. Pertanyaannya apakah di sini ya? Apa hukumnya menjual properti yang dibangun di atas tanah wakaf? Keputusannya jika lahan wakaf dimaksudkan untuk intifa, pemanfaatan konsumtif, seperti halnya umpamanya tanah ini adalah untuk dibangun masjid, maka tidak bagi mauquf alaih, maka tidak diperbolehkan untuk dibangun lainnya. Jika lahan wakaf dimaksudkan untuk istighlal, artinya pemanfaatan, ini wakaf untuk masjid bukan untuk dibangun masjid, dua hal yang berbeda. Bisa untuk pembiayaan, bisa listriknya, bisa aktivitas, itu disebut dengan istilah fikihnya namanya istighlal. Yang satu intifa, yang kedua adalah istighlal. Diberdayakan secara produktif, maka diperbolehkan dengan didahului mekanisme akad sewa lahan wakaf. Termasuk dengan cara haker, artinya disewakan, yaitu mekanisme pembayaran ongkos sewa lahan wakaf sebagaimana kompensasi atas berdirinya properti secara permanen. Kebolehan mekanisme haker tadi sewa sesuai dengan pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Yang keenam, zakat uang kertas i'adatun nadhar, sebenarnya untuk latihan karena kita dalam perkum itu ada i'adatun nadhar, tapi karena dam tamattu sudah bagian dari implementasi i'adatun nadhar, maka di sini tidak dijawab oleh kita dan tadi sempat dibahas maqasidul zakatnya sudah dibahas di masail maudhu'iyah. Yang ketujuh, ini tadi ada masukan katanya dari mustasyar, kemudian disampaikan di dalam forum tentang kekerasan di lembaga pendidikan. Deskripsinya karena kadang-kadang sekarang ada yang orang atas nama disiplin pendidikan tetapi melakukan kekerasan, tetapi saking takut melakukan kekerasan, lalu orang hanya dikeplak pakai koran atau pakai buku, orang dipenjarakan. Jadi ada dilema tentang definisi apa itu kekerasan. Tema ini tidak bisa dibahas dalam komisi waqi'iyah karena sudah dibahas dalam komisi keputusannya, kekerasan di lembaga pendidikan. Keputusan kekerasan dalam lembaga pendidikan yang dapat menimbulkan mudarat hukumnya adalah haram. Adapun rincian jawaban akan dilanjutkan dalam forum bahsul masail maudhu'iyah atau forum bahsul masail di Syuriah. Itu yang bisa kami sampaikan keputusan dari bahsul masail diniyah waqi'iyah. Kurang lebihnya mohon maaf, saya pimpinan sidang, kemudian ada Yai Mahbub Maafi sebagai sekretari sidang, didampingi Musohe ada Kiai Anik Muhammadun dan Yai Muhibul Aman, dan ada Yai dari Katib adalah Yai Faiz Syukron Makmun. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.